Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik strategi menghadapi bullying. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sintu, strategi menghadapi bullying. Bagaimana Pak kita menyusun strategi ini? Mungkin ada baiknya kalau kita mengenal dulu latar belakang si pelaku bullying ini Pak. Benar Pak Indra. Memang pelaku itu sendiri bukan muncul dari kondisi kekosongan ya. Tetapi ada riwayatnya. Salah satu riwayatnya Pak Indra, bahwa pelaku bullying ini kemungkinan besar dia sudah terbiasa melihat orang tuanya melakukan bullying atau kekerasan kepada pasangannya. Artinya mungkin sang mama, sang ibu melakukan bullying kepada suaminya atau papanya, atau sang ayah ini melakukan bullying terhadap mama, dan anak ini berkali-kali atau sering kali bahkan mungkin bertahun-tahun menyaksikan tayangan langsung bagaimana antar orang tua ini melakukan bullying. Satu jadi pelaku, satu jadi korban, sehingga terjadi namanya imitasi, peniruan. Itu contohnya gimana sih Pak, bullying antar pasangan seperti itu? Ya, misalnya kata-kata yang paling sederhana atau kamu tuh memang misalnya istri yang gak becus, istri yang tidak bertanggung jawab, kamu ini memang begini ya. Sebagai istri wanita begini, tidak tunduk pada suami. Firman Tuhan mengatakan istri tunduk pada suami. Wah, ayat firman Tuhan dimanipulasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Mulai dikata-katai, kamu tuh wanita begini. Wah, itu bertahun-tahun. Sehingga akhirnya si anak laki-laki menyerap kekerasan ayahnya. Meniru secara gak langsung, menyerap, akhirnya dia menjadi pelaku bagi orang lain. Termasuk media kekerasan. Tayangan televisi, film, game, ini juga berkali-kali bertahun-tahun pembunuhan, pembantaian, penculikan, perampokan. Baik dia sebagai game itu kan lebih live lagi, lebih hidup lagi ya daripada sekedar menonton ya. Wah itu membentuk jiwa antisosialnya itu ditanamkan dari orang tuanya sendiri atau dari permainan-permainan atau tayangan-tayangan media yang dikonsumsi oleh anak itu dari sejak mungkin sebagai anak batita di bawah 3 tahun. Bayangkan. Oh, mengerikan Pak ya. Iya. Jadi dia sebagai saksi aja itu dia bisa mencetak riwayat dia menjadi calon pelaku bullying. Gitu. Ya, khususnya yang ini ya, terasosiasi jenis kelamin. Jadi kalau dia anak laki melihat ayahnya pelaku. Kalau dia anak perempuan lihat mamanya pelaku, yang gendernya sama itu lebih mudah untuk meniru sebagai pelakunya. Atau kalau gendernya sama sebagai korban, mungkin dia akan lebih mudah menyerap sebagai korban. Gendernya sama, tapi yang dia lihat itu ayah atau ibunya itu korban, maka dia pun akan menyerap figur sebagai korban. Kenapa Pak? Ya, secara alami aja, karena kan laki-laki dan perempuan itu mengasosiasikan, anak laki kan cenderung mengasosiasikan, mengkaitkan dirinya dengan ayahnya. Anak perempuan cenderung mengasosiasikan, mengkaitkan dirinya dengan ibunya. Itu secara otomatis ya. Karena gender yang sama itu tadi. Tadi Bapak memberikan contoh kan bullyingnya dalam bentuk verbal ya. Jadi si Bapak kata-katai si ibu atau sebaliknya si ibu mengkata-katai si Bapak. Iya. Apalagi kalau fisik ya. Fisik ya, kekerasan begitu dalam rumah tangga. Itu juga pengaruh Pak. Iya, betul. Nah selain dia menyaksikan atau dia melihat, kira-kira riwayat pelaku yang seperti apa lagi Pak? Iya, kalau ditambahkan ini Pak Indra, korban bullying dari orang tuanya sendiri. Dia jadi korban kekerasan dari ayahnya atau dari ibunya. Jadi dia sebagai korban, dia menyerap luka dan kemarahan, kepahitan. Lawan orang tua nggak berani, akhirnya imbasnya, lubernya, meledaknya melawan orang lain yang lebih lemah. Di sekolah, di gereja, atau di lingkungan tetangga, dia gengket dia. Dia mau balas ke orang tua nggak mampu, nggak sanggup fisiknya atau otoritasnya, benar. Akhirnya kepada yang lebih lemah di luar rumah. Tadi Bapak sempat singgung sebelumnya, kalau dia sering menjadi korban, dia bisa akhirnya jadi korban, tapi ternyata bisa jadi pelaku juga. Betul, jadi memang tidak mutlak. Jadi kemungkinannya sama-sama ada.
Termasuk kalau dia bullying di tempat lain, di luar rumah. Misalnya dia di dalam gang rumahnya, di tempat dia di mana tinggal, di lingkungan yang kumuh misalnya, ataupun lingkungan rumah gedongan, ya, tapi intinya bukan di rumah, di luar rumah pun, akhirnya dia juangnya, kenapa kok jadi korban? Udah dia ikut perguruan silat, perguruan bela diri, latih fisiknya menempa, akhirnya dia lawan setelah sekian bulan atau tahun, lawan si pelakunya. Kok enak tanya, aku menikmati kemuliaan, kekuasaan, kepuasan sebagai pemenang. Dulu bertunjang, sekarang jadi penguasa, menjadi pemenang. Rupanya akhirnya keterusan menikmati, akhirnya lakukan kepada orang lain, daripada aku jadi korban, enggak, aku duluan jadi pelaku. Jadi tidak hanya di rumah, tapi juga bisa di luar rumah. Saya ingat Bapak pernah sampaikan di sesi sebelumnya, Bapak katakan bahwa jenis bullying itu kan bisa mencakup juga bullying sosial, Pak. Betul. Nah, kalau anak nih, dia mengalami bullying sosial dalam arti ditelantarkan secara emosional oleh orang tuanya, itu bisa mempengaruhi dia juga menjadi pelaku. Iya, betul ya. Itu bagian dari kekerasan orang tua terhadap anak ya. Secara verbal, secara fisik, dan juga dalam bentuk penelantaran, pengabaian atau bahasa Inggrisnya neglecting gitu ya. Itu membuat akhirnya anak ini emosinya kan tidak terawat, tidak terasah. Yang ada adalah emosi kekosongan atau emosi negatif. Dan itu membuat dia mati rasa, mati nurani. Sehingga dia susah berempati kepada orang lain karena dia sendiri tidak menerima empati, solidaritas, perasaan peduli dari orang tua. Dia akhirnya ya tidak punya kepedulian, empati itu tidak tumbuh, nurani itu tidak terasah. Akhirnya dia dengan gampangnya menyakiti orang lain karena dia memang nggak punya kepekaan itu. Oke, jadi saya bisa tangkap Pak ya, ternyata pelaku bullying ini memang salah satunya dia susah berempati, dia tidak bisa merasakan perasaan korbannya. Tepat. Gitu. Nah inilah, makanya memang bicara tentang anak, kalau kita mau menghentikan mata rantai anak itu jadi pelaku, tumbuhkan dan asalah secara sadar dan sengaja anak-anak kita dari sisi rasa empati, rasa kepedulian. Itu akan menyetop kemungkinan dia untuk jadi pelaku. Oke Pak, apa lagi nih Pak yang kira-kira bisa menjadi latar belakang pelaku bullying ini? Kemungkinan adalah pelaku ini punya latar belakang, dia mengalami ketidakberdayaan di sektor yang lain. Misalnya pelajaran sekolah, prestasi akademiknya pas-pasan bahkan cenderung buruk. Akhirnya dihina, dikata-katai negatif oleh orang tuanya atau oleh lingkungan, keluarga, pergaulan. Akhirnya, aku nggak berprestasi dari segi prestasi sekolah, prestasi akademik. Udah, aku berprestasi aja dari segi mana? Aku kan bullying. Dia dapat kemuliaan, mendapat ketersohoran, keterkenalan. Kenapa? Ditakuti karena dia pelaku bullying. Pelajaran boleh gagal, tapi untuk sektor sosial sebagai pelaku bullying dia jadi superior. Jadi superior. Wah, ini satu hal yang mungkin kadang-kadang tidak disadari ya orang banyak gitu Pak ya. Ternyata anak kan memang kita sering lihat fenomena ini. Anak-anak yang tidak berprestasi ternyata suka jadi troublemaker. Betul. Troublemaker ini kan salah satunya membuli teman-teman yang lain. Betul. Makanya kalau kita mau mengerem, memotong kemungkinan siklus menjadi pelaku ini, bangunlah penghargaan diri anak secara sehat. Dia kalau prestasi akademik nggak menonjol, nggak apa-apa. Beri tempat dalam sektor-sektor yang lain untuk dia memunculkan talenta, bakat, dan kebisaannya dari segi apa dan hargai itu. Kalau dia punya penghargaan diri yang positif, dia tidak akan tergoda untuk mencari penghargaan diri di sektor-sektor yang negatif seperti diantaranya menjadi pelaku bullying. Ini poin yang sangat baik sekali Pak ya. Jadi kita harus menanamkan penghargaan diri kepada anak sejak dini. Ya, penghargaan diri yang sehat berdasarkan hal-hal yang positif. Baik. Dan itu selalu akan ada tempat kalau orang tua, guru memang mau mengeksplorasi, mau menggali. Selain faktor ketidakberdayaan yang menjadi latar belakang si pelaku, ada hal lain? Yaitu adalah kemarahan yang tidak terselesaikan. Itu masih ada kaitannya dia jadi korban dari orang tuanya, dari guru, dari orang-orang dewasa sekitarnya, ataupun dari teman-temannya. Nah, karena dia berkali-kali menjadi korban, dia akhirnya kemarahannya tertumpuk, terpendam, bertumpuk-tumpuk, akhirnya meledak. Udah, dia akhirnya jadi pelaku bagi orang lain.
Ini memang berkaitan Pak ya, jadi isu kemarahan ini berkaitan dengan apa yang terjadi dengan dia di rumah atau di lingkungan tempat tinggalnya, itu bisa berkaitan sangat erat Pak. Ya, betul. Tapi saya jadi berpikir tentang keterkaitan ketidakberdayaan tadi Pak. Bisa jadi kan ada anak yang memang dia sudah berprestasi Pak, tapi dia juga tetap jadi pelaku bullying. Oh iya, betul, betul. Karena gini, berprestasi tetapi mungkin kurang dihargai oleh orang tuanya. Atau mungkin begini, satu sisi dia besar dalam lingkungan yang tidak ada disiplin moral, terlalu dihormati, dihargai, tapi tidak ada batasan. Sehingga sebaliknya Pak ya, ya, tidak dihargai, ini malah terlalu dihargai. Terlalu dihargai ini artinya dia dipuja-puji, tapi apa yang salah, apa yang kurang sopan, apa yang kurang peduli dengan orang lain itu tidak diarahkan, tidak dikoreksi. Sehingga dia bisa menjadi antisosial juga. Antisosial bukan karena dia jadi korban kekerasan, tapi korban ketiadaan disiplin dan arahan. Jadi dia merasa dirinya jadi raja kecil begitu. Tepat. Sehingga nuraninya pun tidak terasa. Jadi nurani terasa itu juga lewat ada selain kasih sayang diterima, juga ada arahan bagaimana membentuk nurani itu. Berempati, kamu mau mengalah, kamu menghargai, berterima kasih, minta maaf. Kamu lihat sekitarnya dulu seperti apa, coba peduli dengan lingkungan sekitar. Lah itu bagian dari pembentukan nurani. Baik Pak, bisa juga nggak kalau memang dia ada keinginan untuk jadi populer Pak? Oh ya, bisa sekali, betul. Jadi tadi itu kan dia tidak populer dan setiap anak ingin populer, ingin diterima di sektor-sektor yang lain dia tidak diterima, maka dia ingin diterimanya ternyata lewat jalur membuli orang lain. Kok orang lain ketawa, senang, ini ada jalan baru, yes. Dan cara ini dia bangun karirnya sebagai pelaku bullying akhirnya. Menarik Pak ya. Ternyata ini latar belakang yang cukup luas. Kita kalau lihat seorang pelaku bullying, kita nggak kenal latar belakang, kita akan sulit mengenali kenapa dia bisa sampai seperti ini Pak. Betul, betul. Tapi di antara semua yang Bapak jabarkan itu, apakah ada poin yang lain lagi Pak? Ya, salah satunya adalah asumsi. Jadi pelaku-pelaku ini punya asumsi bahwa bullying itu hal yang lucu dan ringan. Seperti yang Pak Hendra pernah singgung ya. Ini kan permainan, ini kan sesuatu yang ringan, fun, menyenangkan, hiburan, relaksasi. Enggak apa-apa, karena hanya kurang wah. Nah inilah, tapi itu serius. Buruan-buruan dilakukan berulang-ulang, lama-lama itu tadi kepekaan sosialnya makin tumpul. Yang terasa adalah dorongan dan pelampiasan sisi kekerasan atau sisi agresivitasnya. Sehingga buat dia akhirnya benar-benar menjadi pelaku beneran. Artinya pelaku yang berulang-ulang dia akan lakukan kepada siapapun yang bisa menjadi korban. Artinya ini adalah pemahaman yang keliru tentang bullying itu sendiri. Betul, Pak ya? Betul. Kenapa kalau kita sudah bahas panjang lebar mengenai latar belakang si pelaku nih Pak? Ya. Sekarang kita mau masuk ke target atau korban bullying itu. Orang-orang seperti apa nih Pak yang rawan menjadi korban atau menjadi target dari bullying itu? Iya. Yang bisa menjadi korban kecenderungannya itu orang yang tampilannya itu beda dari antara teman-temannya. Jadi misalnya fisiknya, dia ini posturnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, terlalu pendek atau pendek di antara dibandingkan teman-teman yang lain. Atau terlalu jangkung di antara teman-temannya. Warna kulit, yang lain kulitnya sawo matang, dia kuning langsat sendiri atau kebule-bulean. Atau yang lainnya kuning langsat, dia kebule-bulean sehingga minimal bule gitu ya. Atau dia di antara ini orang-orang keturunan Eropa, Amerika begitu ya. Dia ini orang kulit hitam. Negro itu kan julukan yang menghina. Orang kulit hitam, black people itu kan masih terhormat, tapi disebut negro, orang itu marah. Nah, itu rawan, termasuk penampilannya, perilaku dia yang canggung, cara berjalan, cara ngomong, yang cara ngomongnya logatnya aneh untuk lingkungannya itu karena dia memang dari luar daerah, pendatang baru, punya kebiasaan yang berbeda. Intinya yang berbeda inilah salah satu yang menjadi rawan untuk jadi korban bullying. Jadi tampilan fisiknya berbeda Pak ini? Betul, tampilan fisik dan juga perilakunya. Nah, berbicara tentang perilaku nih Pak, saya jadi tertarik, berarti ada non fisiknya nih Pak. Betul. Nah, non fisiknya seperti apa tuh? Iya, cara dia berjalan, cara dia ngomong,
logat, dialek, intinya kebiasaan-kebiasaan dia dalam berrelasi sosial. Misalnya orangnya gagap atau latah. Akhirnya ditirukan temennya, dikerjain, dikagetin, dibuat apa supaya latahnya makin menjadi-jadi. Kan bukan fisik ya, non fisik. Nah itu menjadi korbannya jadi lebih mudah. Termasuk pembawaannya yang tidak percaya diri, yang pemalu begitu Pak ya? Betul. Sisi yang lain yang rawan jadi korban, kalau dia memang punya kepribadian yang inferior, ada rasa minder, kurang mampu bersosialisasi, tidak pede, pemalu tadi yang disebut oleh Pak Indra, pendiam, penyendiri, suka menarik diri secara sosial. Nah itu dia dianggap tidak punya modal sosial, tidak punya kekayaan sosial, sehingga dia dianggap miskin secara sosial, tidak punya teman, tidak punya pendukung sosial. Nah orang yang sendirian yang semacam inilah juga yang lebih rawan menjadi korban bullying. Baik Pak, nah kalau kita sudah pahami ini yang rawan menjadi korban, dan tadi kita juga sudah melihat latar belakang pelaku, sekarang kita masuk ke strateginya nih Pak. Bagaimana nih strategi melindungi diri dari bullying ini? Yang pertama Pak Indra, bagi sang korban dia perlu berani belajar berkata, katakan tidak, aku nggak suka ini, aku nggak suka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi korban ini perlu berani memunculkan, menampilkan diri secara meyakinkan, bahu ditegakkan, ya tidak membungkuk, bahu ditegakkan dan tatap mata si pelaku dan katakan dengan tegas, tidak, aku nggak mau dilakukan ini, aku tidak suka, aku terganggu. Artinya perlu keberanian yang besar untuk berkata tidak ini Pak ya? Ya, dalam konteks pribadi lepas pribadi tidak selalu itu besar sekali ya, tapi intinya ini justru memang paling penting kalau dilakukan sejak dini. Nah dalam ini mungkin kalau kita punya anak, punya murid, atau keponakan sejak dini, kalau kita mendengar dia sudah mendapatkan perilaku bullying waktu dia masih TK, atau mungkin kelompok bermain, playgroup, kita sudah ajarkan, katakan tidak, aku nggak suka, aku tidak mau. Nah itu bukan keberanian yang terlalu besar, masih bisa. Tapi memang yang kalau itu sudah sekian tahun jadi korban, untuk hal ini pun tidak semudah itu dia berkata tidak. Jadi tapi memang ini bagi yang sifatnya mungkin lebih cenderung pencegahan gitu ya. Baik. Jadi yang masih dini, usia dini, sudah dari awal dilatih untuk berani katakan tidak dengan tegas. Baik, katakan tidak adalah strategi pertama. Strategi kedua Pak? Yang kedua adalah ini Pak Indra, pergi, tinggalkan situasi itu, tinggalkan tempat itu. Jadi hindari. Jadi kalau ada di sana, ada teman yang coba membuli, dia langsung pergi aja. Pergi begitu aja, mungkin nggak usah pamit, nggak usah ngomong, pergi aja, langsung menghindar. Nah memang dalam ini memang kita hindari jangan lari ya. Kalau lari tambah dikejar, karena ini penakut dia, yes, korbannya empuk, karena ketakutan. Nah memang dapat-dapatnya ya tidak lari, lari pasti kecenderungannya dikejar. Artinya dia memang harus mewaspadai itu, dan dari jauh dia sudah pergi menghindar gitu Pak ya? Ya. Jangan sampai mencolok lah. Ya betul. Jadi kalau memang bisa menghindar ya hindari tempat itu. Nah ini mungkin untuk yang sudah usianya agak lebih besar, yang kalau udah berhadapan sulit berkata tidak, pergi ini adalah strategi yang lebih baik dari itu ya Pak. Betul. Oke Pak, katakan tidak, pergi. Strategi ketiga Pak? Ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercayai, dan teruslah memberitahu orang lain sampai ada pertolongan. Artinya tidak disimpan sendiri. Tepat. Jadi korban itu bisa berulang-ulang jadi korban karena apa? Salah satunya, dia tutup mulut, dia memendam, dia menyembunyikan pengalaman-pengalaman dia yang dibullying itu. Korban harus buka mulut, harus berbicara. Kalau perlu berteriak supaya tahu ini ada bullying, saya korban, tolong saya. Tapi kadang kan dia diancam Pak, dia takut Pak. Nah begitu ya. Makanya memang tidak mudah, tetapi dia perlu makanya cari orang yang bisa dia percayai, yang sekaligus punya kuasa untuk menolong. Memang yang agak riskan, menyedihkan, bikin hati miris, kalau ternyata orang-orang yang seharusnya punya kuasa, kemampuan untuk menolong dan melindungi malah mendiamkan. Ini sangat menyakitkan.
Tapi dia harus ceritakan ya Pak. Betul. Dalam situasi apapun dia perlu ceritakan minimum pada satu orang mungkin gitu. Contohnya memang kalau kita bandingkan dengan situasi negara kita ya, ada sebuah gerakan kampanye yang judulnya cukup menarik, melawan lupa. Ini cara untuk berhenti jadi korban. Oke, tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu dihilangkan secara paksa, diracun, dibunuh, diculik. Lah, kemudian pemerintah tidak menindaklanjuti secara hukum. Jelas-jelas tadi sudah ada, inilah indikasi pelakunya, inilah bahkan sudah ada bukti-bukti secara hukum, tapi dibiarkan. Maka si korban dan keluarga korban ini melawan lupa dengan terus mengkampanyekan di media sosial, membuat aksi, kalau nggak salah kamisan ya, pakai baju hitam dan payung hitam, selalu berdiri dengan diam jam 12 siang di depan Istana Negara. Itu kamisan, itu menggerakkan melawan lupa. Dan inilah strategi melindungi diri bullying. Bicara, ngomong terus, ngomong. Sampai ada orang yang merespon secara positif memberi pertolongan. Baik Pak, katakan tidak, pergi ceritakan. Berikutnya Pak. Berikutnya adalah gagasan kreatif, solusi kreatif. Jadi yang pertama, kita bisa menanggapi kekerasan verbal dengan memberi pernyataan yang sebaliknya. Kamu itu memang menjijikan. Kamu itu memang hal-hal, ini kata-kata yang merendahkan. Jadi ngomong, tapi bagaimanapun aku sayang kamu. Gitu. Jadi orang udah kaget si pelakunya, loh ini apa ini? Mestinya dia takut, marah, kok malah nyatakan sayang, malah menyatakan intinya menunjukkan perilaku dan sikap yang berbeda. Ini membuat si pelaku tidak habis pikir. Dan cenderung ini mungkin gak waras ini apa nih udah gak enak nih jadi korban, malah aku sendiri yang bingung si pelakunya, ngoyor aja akhirnya si pelakunya bukan korbannya. Atau yang kedua, kalau terbiasa dibully dengan cara uang saku dicuri, ya udah hari-hari berikut gak usah bawa uang saku, mana uang gak ada. Nah padahal uang dia pakai biasanya kan untuk beli makan saat istirahat itu, tapi karena dia bawa bekal roti, bekal nasi dari rumah, dia gak perlu uang saku, gak apa-apa. Jadi cara solusi kreatif seperti itu. Atau yang ketiga, kalau diajak, aku rusak HP-mu ya, aku rusak bukumu ya, langsung bukunya dirobek-robek di depan pelaku itu. Atau aku rusak HP aku, banting HP-mu ya, kalau kamu nggak melakukan ini, ambil HP sendiri, aku banting. Lalu gitu, hah? Gila ini, sama HP-nya sendiri banting, aku padahal baru ngantar tok. Ini kok sudah dibanting, orang jadinya kaget, shock si pelaku, dan cenderung kemungkinan ngoyor. Artinya ini kreativitas tinggi dari si calon korban yang memang dia memberikan reaksi yang tidak diharapkan oleh si pelaku. Tepat. Out of the box. Di luar kotak, di luar wacana pemikiran dari si pelaku. Bisa jadi waktu dia lempar HP itu ternyata adalah HP palsu misalnya Pak ya. Loh, atau ini HP asli. HP palsu mungkin ketahuan gitu. HP asli ini mahal ini. Wah, akhirnya gila. Tapi lebih gila daripada aku ini. Agak ekstrim juga Pak ya. Ya memang ekstrim sih. Tapi memang tidak selalu efektif. Bukan berarti mujarab. Tapi ini layak untuk dikreasi, diciptakan, dieksplorasi kemungkinan seperti ini. Baik Pak, nah itu tadi strategi kalau menghindarkan melindungi diri menjadi korban. Tapi kalau kita sebagai saksi Pak, ada teman yang jadi korban, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Iya, memang begini Pak Indra ya, dari definisi bullying itu kan bukan hanya pelaku aktif, tapi kalau dia menjadi penonton, itu juga pelaku bullying sekalipun secara pasif. Maka kalau kita melihat bullying, yang pertama langkah ajak teman untuk jauhi. Ya, jadi karena kalau tetap kita sebagai penonton ada di lokasi itu, sesungguhnya kita memberikan tambahan bensin kepada api kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bullying itu, menyemangati pelaku. Justru kita pergi. Ngapain itu ada ditonton? Nah itu justru kita cara untuk meredam pembesaran api kekerasan yang dilakukan pelaku bullying itu. Jauhi, bahkan bisa ajak teman-teman bubar, pergi semua. Baik Pak, jadi harus gerakan kaki, genggam tangannya, ajak dia menjauh begitu Pak ya. Pak Hendra. Selain menjauhi Pak, apalagi Pak? Kita bisa kalau kita kondisinya cukup berani dan memang kita terukur, kita bisa katakan itu salah. Aku nggak setuju apa yang kamu lakukan itu. Kalau diajak melakukan bullying. Sekarang kamu yang pukul dia.
Sekarang kamu yang lempar telur busuk ini ke dia. Kamu saya lempar tepung ini ke dia. Enggak mau. Itu salah. Nah, itu cara yang kedua. Oke, jadi berani berkata bahwa itu perbuatan yang salah dan Iya. saya tidak mau melakukannya, begitu Pak ya. Betul. Selain menjauhi dan juga berani berkata itu salah, apalagi Pak? Yang ketiga, kita bisa menolong korban itu, temani korban itu untuk melapor. Kalau dia terluka, kita bisa tolong dia bawa ke UKS di sekolah atau ke klinik terdekat atau ke UGD. Kita bisa temani dia untuk lapor ke guru atau pihak-pihak yang punya otoritas untuk bisa melindungi. Sekalipun ini beresiko, dia juga menjadi sasaran korban berikutnya Pak ya, karena dia betul. mendampingi si korban yang jadi sasaran pelaku bullying lain. Betul. Semua ini memang ada risikonya. Tapi ini adalah cara yang sehat kita untuk tidak menjadi pelaku yang pasif itu tadi. Harus aktif menolong dan mendekat, berempati, begitu Pak ya. Betul. Ada lagi? Yaitu memberitahu guru dan orang tua untuk mengawasi tempat-tempat yang biasa dilakukan bullying itu. Jadi dengan cara itu guru bisa mengawasi, bahkan beberapa sekolah akhirnya mengembangkan CCTV ya. Itu bagus bagi saya. Di tempat-tempat yang rawan, di lapangan sepak bola, di halaman pojok, di tempat yang remang-remang, di daerah depannya kamar mandi misalnya, bukan kamar mandi ya tentunya ya, itu dipasang CCTV. Jadi supaya ada keterpantauan, lampu dibuat terang, tempat dibuat tidak suram, warna dibuat cerah. Itu cara-cara yang nanti bisa dilakukan sekolah kalau ada laporan. Nah, makanya penting ketika melihat bullying ini, salah satunya adalah lapor ke yang punya otoritas untuk mengawasi. Terima kasih Pak Sindu, ini strategi yang pasti sangat menolong seluruh pendengar kita semua. Dan untuk menutup sesi ini Pak, apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia, Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita tidak boleh sedikit pun membullying orang lain. Membullying seseorang, siapapun dia, seberapa aneh pun kesannya dia ini, sama saja kita membullying Tuhan, pencipta dia dan pencipta kita. Jadi hati-hati, ini urusan yang serius, bukan urusan dunia tapi juga urusan akhirat, bicara tentang kekekalan. Karena siapa yang menghina manusia, menghina Tuhan. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling di dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik strategi menghadapi bullying. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada jalan yang akan datang.